Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Jatim Cempaka 4, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta yang saya sayangi teman-teman dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang mudah-mudahan selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Rasul pilihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad terjadi pada malam 17 Ramadan, yaitu diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1-5 harus dipahami, bukan hanya kita membaca seperti halnya kita membaca tulisan atau surat. Contohnya kita membaca A, B, C dan sebagainya, atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah Iqra atau bacalah. Kita diperintahkan untuk membaca sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kita baca diri kita baca lingkungan hidup kita baca alam kita, semua yang ada di dunia ini kita baca untuk pelajaran buat kita dan yang ada pada diri kita serta kejadian-kejadian yang kita alami. Kita baca semua dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan kita yang Maha Pencipta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertama kali Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, beliau mendengar suara, dan itu adalah suara malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad mendengar suara, beliau merasa kedinginan, bahkan sampai menggigil. Kemudian beliau langsung pulang ke rumahnya dan berbaring di tempat tidurnya dan berkata kepada istrinya, Khadijah, tolong selimuti aku merasa begitu kedinginan. Kemudian Khadijah menyelimutinya dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Beberapa bulan kemudian Nabi Muhammad terus-menerus menerima wahyu dari Allah selama kurang lebih 23 tahun, dan beliau mengamalkan semua wahyu dari Allah dan mengamalkan serta menyampaikan kepada masyarakat. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu tersebut dibukukan dalam buku dan kita menyebutnya Al-Quran. Al-Quran adalah jalan atau petunjuk dalam hidup umat muslim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya punya pantun nih. Bang Rahman datang dengan berani pergi ke dokter untuk mencabut gigi. Izinkan saya mengakhiri pidato ini. Jangan kangen besok